Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Andika Pranata dan rekan saya Bunga Pandensari. Saya sebagai moderator dari kelompok 4 yang membahas tentang kebutuhan manusia terhadap bimbingan konseling. 1. Kebutuhan untuk mengenal lebih jauh jiwa manusia. Betapa banyak rintangan yang dihadapi bimbingan konseling muslim dalam menjembatani kajian bimbingan konseling yang mereka kuasai dengan pandangan Islam tentang sebagian fenomena dan gejala jiwa. Semua ini bermula dari pertentangan yang ada di Eropa antara kubu ilmuwan dan agamawan yang menyebabkan jurang yang dalam di antara keduanya. Rekonstruksi Islami pada beberapa kajian tentang jiwa manusia akan mampu memetakan rintangan ini. Orang pertama yang akan mampu memetakan rintangan ini adalah orang yang mampu menjembatani kajian bimbingan konseling dengan agama adalah para psikolog muslim yang memiliki kemampuan dasar agama Islam yang selama ini ada antara ilmu pengetahuan dan agama. 2. Kebutuhan akan definisi. Banyaknya istilah dan nama sekitar kajian bimbingan konseling modern semuanya merujuk kepada akar kalimatnya dalam bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Sebagian dari istilah yang dipakai diambil dari kata atau bahasa bangsa imperial, seperti bahasa Yunani, contoh Elektra, Oedipus, dan banyak lainnya. Semua bahasa ini lalu diterjemahkan per huruf ke dalam bahasa Arab sehingga menghasilkan makna dan definisi yang berbeda. Rekonstruksi Islami pada psikologi bimbingan atau konseling akan menambah peranan bahasa Arab dalam bidang keilmuan. Selain itu, bahasa Arab memiliki pembendaharaan yang sangat kaya, khususnya ketika berbicara tentang jiwa manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Pandensari, NIM 21571004. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menyampaikan materi 3. Kebutuhan yang bersifat ilmiah dan membangun peradaban. Umat Islam dengan kualitasnya yang melimpah adalah suatu iman. Inilah sebab mengapa kaum muslimin mencoba mencari satu simbol yang dapat menyangkut seluruh umat Islam. Dibentuklah beragam lembaga dan organisasi yang sekiranya bisa menjadi pemersatu semua umat Islam, khususnya dalam bidang ilmu dan kebudayaan, di antaranya Alasko, organisasi bangsa Arab yang bergerak di bidang pendidikan, pengembangan ilmu, pengetahuan, dan budaya. Proyek rekonstruksi Islami pada kajian humaniora ternyata mampu menyatukan para spesialis dari kajian tersebut untuk bisa bekerja menyatukan para spesialis dari kajian tersebut. Mereka saling mengadakan diskusi dalam proyek rekonstruksi ini agar akan didayagunakan untuk menyandar para psikologi muslim hingga mereka tidak akan menjadi musuh bagi muslim. Mereka akan menjadikan pemahaman mereka tentang dunia psikolog bagi Islam. Mereka akan menjadikan pemahaman mereka tentang dunia psikolog semakin meningkat seiring dengan keislaman mereka. Mereka pun bisa mengerti bahwa proyek rekonstruksi Islami ini tidak membuat mereka harus melepaskan keilmuan yang telah mereka miliki. Proyek rekonstruksi ini hanya mengarahkannya kepada aturan yang positif. 4. Kebudayaan dari sisi kemanusiaan. Seseorang filsuf, Roger Kardawi, di saat mengemukakan pendapatnya tentang masa depan dunia yang lebih baik mengatakan, untuk bisa membentuk suatu perekonomian universal yang lebih baik, maka sebelumnya kita dibentuk terlebih dahulu. Sebelumnya harus dibentuk terlebih dahulu dari suatu sistem pendidikan dan pengajaran universal yang lebih inovatif, yakni dengan beralih dari kecenderungan berat yang selama ini berpatri dalam kehidupan manusia dan menyusun ulang konsep baru yang lebih mengedepankan manusia yang seutuhnya. Ia pun mengatakan geliat kecenderungan pada berat menunjukkan adanya keterputusan yang sudah mendunia, keterputusan atas materi yang dialami oleh dunia ketiga, dan keterputusan spiritual yang terjadi di barat. Islam adalah agama bagi seluruh manusia dan bukan hanya untuk kaum muslimin saja. Itulah sebab mengapa rekonstruksi Islami dalam pengkajian psikologi ini merupakan salah satu proyek kemanusiaan. Psikologi atau bimbingan konseling adalah milik suatu umat manusia. Siapapun dapat memberikan kontribusi. Sekian, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.